apabila semakin tinggi seperti unsur N dalam bentuk amonia, nitrit, nitrat, maka dia akan mungkin ya diuraikan secara anaerobik oleh bakteri anaerob ya. Ketika sudah diuraikan secara anaerobik oleh bakteri anaerob, maka yang terbentuk yaitu gas-gas toksik seperti apa? Seperti gas sulfida gitu ya, asam sulfida, kemudian gas amonia, nitrit ya. Itu akan berdampak negatif ke metabolisme organisme air tawar atau ikan kita sehingga bisa menyebabkan kematian ya. Oleh karena itu, bagaimana mengurangi limbah organiknya? Ya, caranya yaitu dengan mekanisme pertama pengenceran air ya. Nah, kita biasanya melakukan pengenceran ya dalam usaha budidaya seperti di kolam ya, yang kalian ketahui bahwa kolam kita menggunakan sistem flow through ya. Fungsinya pertama apa? Percikan air yang dihasilkan dari air inlet itu akan bisa dijadikan air untuk mengganti air yang keluar. Jadi ada air yang masuk dan ada yang keluar ya. Gunanya untuk pengenceran. Yang pertama itu ya. Yang kedua, aliran air yang dari inlet ini bisa menjadikan sumber oksigen ya untuk menambah ketersediaan DO atau dissolved oksigen di kolam ya. Karena oksigennya lebih tinggi, maka pertumbuhannya lebih apa? Cepat apa lambat? Lebih cepat ya, pertumbuhannya lebih cepat kalau oksigennya lebih tinggi ya. Nah, kalau kita ingin pertumbuhan hariannya untuk ikan nila di atas rata-rata, maka harus kita selalu nyalakan air di inlet ya, jangan sampai mati. Kalau mati tidak ada sumber oksigen yang masuk ya, dia hanya bergantung dari fotosintesis tumbuhan. Nah, itu fotosintesis itu kan hanya aktif ketika ada cahaya matahari. Bagaimana kalau malam hari ya? Malam hari tidak ada sumber oksigen. Nah, ini rentan kematian gitu ya. Lebih baik kalau misalnya kolam kita tidak ada kincir, maka harus ada aliran inlet. Fungsinya selain untuk pengenceran, dia untuk suplai oksigen juga ya. Nah, dengan adanya pergantian air ya pada usaha budidaya ini mengakibatkan apa? Apa yang diakibatkan dengan adanya pergantian air terus-menerus? Akan apa? Air itu akan semakin apa? Semakin boros ya. Nah, kebutuhan air akan semakin boros gitu. Dengan menggunakan bioflok ya, pergantian air ini tidak perlu dilakukan setiap hari karena apa? Karena unsur N tadi sudah dimanfaatkan oleh mikroba ya. Jadi dengan pemanfaatan unsur N oleh mikroba, jumlah unsur N yang ada di perairan dia akan rendah ya, tidak setinggi biasanya. Sehingga tidak perlu dilakukan pergantian air secara terus-menerus atau setiap hari. Paling untuk bioflok kita melakukan pergantian airnya seminggu sekali ya, sehingga bisa lebih hemat ya berdasarkan data di lapang, penghematan airnya bisa sampai 40% seperti itu. Kemudian yang kedua, mekanisme untuk membuang limbah nitrogen yaitu bisa dengan pemanfaatan oleh tanaman dan alga. Tanaman dan alga ini merupakan salah satu teknik bioremediasi ya atau makhluk hidup yang bisa dia bisa menyerap unsur-unsur dalam bentuk ini ya dalam bentuk nitrat gitu ya yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan akuatik ya seperti tanaman air dan alga. Nah, sehingga limbah nitrogen ini akan berkurang gitu ya dengan adanya penyerapan oleh tanaman. Selain itu tanaman dan alga ini bisa digunakan untuk menetralisir ya limbah atau perairan yang tercemar oleh limbah logam berat gitu ya. Dia bisa diserap oleh tumbuhan. Jadi pentingnya tumbuhan di sekitar rumah kita yaitu dia bisa menyerap bahan-bahan yang beracun ya sehingga ini bisa menjadi zat antioksidan bagi manusia dan ikan ya khususnya untuk di air.
Kemudian nitrifikasi oleh bakteri autotrof. Nah, proses nitrifikasi ini biasanya dilakukan oleh bakteri autotrof. Bakteri autotrof merupakan bakteri yang membutuhkan cahaya matahari ya untuk proses nitrifikasinya ya. Contoh bakteri nitrifikasi apa? Ada yang masih ingat? Ya, nitrifikasi ini contohnya apa? Nitrifikasi ini contohnya perubahan ya, mengubah amonia menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi nitrit ya. Kemudian mengubah Nitrit jadi nitrat. Nitrit menjadi nitrat oleh ini bakterinya Nitrosomonas dan Nitrobakter ya untuk nitrifikasi. Dia membutuhkan cahaya matahari dan oksigen yang dimana nanti dijadikan saat proses nitrifikasinya ya. Kemudian asimilasi oleh bakteri heterotrof. Nah, ini yang terjadi di dalam kolam bioflok ya. Unsur N dan unsur yang lainnya ini akan diasimilasi atau dimanfaatkan oleh bakteri heterotrof menjadi suatu biomasa ya, suatu biomasa atau dijadikan untuk memperbesar ya jumlah bakteri heterotrof atau bakteri yang dimana dia memanfaatkan bahan-bahan kimia untuk membuat makanannya sendiri ya. Kalau autotrof dia membutuhkan cahaya matahari, untuk bakteri heterotrof ini membutuhkan bahan kimia untuk membuat makanannya sendiri. Nah, di dalam limbah perairan ya, untuk di dalam perairan untuk mengurangi limbah nitrogen ini terjadi 4 mekanisme yang ada di perairan, ini empat-empatnya terjadi semua ya. Jadi mulai pengenceran, pemanfaatan oleh tanaman, nitrifikasi, asimilasi, ini semuanya terjadi di dalam media perairan. Jadi di dalam kolam bioflok ini semuanya mungkin ya proses ini terjadi. Kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan vlog ya, definisi dari vlog. Vlog ini merupakan suspensi yang terdapat di dalam air ya. Suspensi itu apa sih? Suspensi ini merupakan suatu partikel ya, partikel atau komponen-komponen yang dia membentuk suatu padatan yang terdiri di dalam air ini terdiri dari fitoplankton, kemudian bakteri, agregat yang hidup, bahan organik, dan detritus ya atau pemakan bakteri. Nah, di mana berdasarkan sumber bakteri ini merupakan persentase terbesar yang ada di dalam flux gitu. Nah, sehingga flux ini merupakan suatu pendekatan berbasis biologis ya, di mana karena yang terdapat paling banyak di sini persentasenya yaitu bakteri, di mana bakteri ini kan makhluk hidup atau makhluk biologis ya, yang di mana sistem bioflok ini berbasis mikroba berarti ya, berbasis mikroba. Nah, ini penting penerapannya ya untuk materi dasar mikrobiologi akuatik ya terhadap bioflok. Jadi kita mengerti bahwa aplikasi mikroba terhadap perbaikan lingkungan air itu seperti apa, kita harus mengerti ya. Kemudian ini ada yang berpendapat ya, penelitian dari Joran dalam Descriver ya, bahwa suspensi yang terdapat di dalam air yang berupa campuran heterogen dari mikroorganisme, partikel, koloid, polimer, organik, katoin, dan sel mati ini juga masuk ke dalam kategori flux. Jadi flux di sini kebayang ya bahwa flux itu sebenarnya merupakan suspensi ya, suspensi padatan yang terdiri dari beberapa partikel terlarut yang tadi itu ya. Paham ya sebenarnya flux itu apa? Halo? Oke, kalau sudah paham, kita lihat di sini ciri-ciri flux itu sebenarnya apa ya? Flux ini merupakan suspensi yang berbentuk tidak beraturan dengan diameter yang beragam ya. Jadi dari mulai yang terkecil sampai yang paling besar,
keberagaman dari ukurannya dan diameternya ini tergantung dari oksigen atau suplai oksigen yang tersedia di dalam perairan ya. Semakin tinggi oksigen, maka ukuran dari vlog ini semakin besar gitu ya, semakin besar. Karena apa? Karena dalam asimilasi, dalam proses asimilasi atau pemanfaatan unsur karbon dan unsur nitrogen, dia membutuhkan oksigen yang tinggi gitu ya. Semakin besar oksigennya, maka penyerapannya semakin baik ya. Seperti kita kembali lagi ke daskwa ya, ikan yang sedang makan itu kan dia membutuhkan tingkat oksigen yang lebih tinggi ya. Nah, untuk bisa tumbuh, maka harus ada surplus dari oksigen yang diserap. Seperti itu pun yang terjadi oleh vlog ya. Nah, untuk proses pembentukan vlognya, maka dia ada proses penyerapan yang dimana membutuhkan oksigen yang tinggi. Kemudian yang kedua, dia mudah dimanfaatkan dan berongga dengan porositas dapat mencapai lebih dari 99% ya. Kemudian dia permeabel di dalam cairan, sel hidup hanya 2-20% dari fraksi organik, total bahan organik yaitu 60-70%, total bahan inorganik yaitu 30-40%. Contoh bahan organik ya, bahan organik ini merupakan unsur yang dapat dimanfaatkan oleh ikan ya, seperti apa? Bahan organik ini merupakan unsur yang bisa dimanfaatkan langsung oleh ikan, seperti misalnya unsur asam amino, protein, asam lemak, kemudian unsur yang satunya mungkin unsur karbohidrat gitu ya. Itu merupakan unsur-unsur yang bisa dimanfaatkan langsung. Tapi total bahan inorganik ini merupakan bahan yang tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh ikan. Nah, untuk pemanfaatan vlog yang bisa dimakan oleh ikan, yang dimanfaatkan oleh ikan ini hanya 60-70% ya. Kemudian densitas rata-rata biomasa mikroba ini sedikit ya, di atas 1 gram basa per agregat vlog sehingga laju pengendapan agak lambat. Oke, ini merupakan gambar vlog yang diamati ya oleh Pak Afni Melet sini tahun 2006 yang diamati di bawah mikroskop epifluorescence ya. Nah, yang warnanya merah-merah ini tuh agregat dari bakteri atau mikroba ya. Ini yang merah-merah itu mikroba atau bakteri yang bentuknya bulat-bulat ya. Oke, kenapa bakteri membentuk vlogs ya? Apa sih fungsinya bakteri itu membentuk vlogs ya? Ya, karena apa? Dalam kehidupan bakteri ya, vlogs itu kan dia membentuk suatu kelompok ya. Nah, supaya dia bisa mempunyai kesempatan hidup yang lebih baik gitu ya. Bisa mempunyai kesempatan yang hidup yang lebih baik yang dimana bisa dilakukan dari kegiatan ini ya, dari faktor ini. Yang pertama, dia bisa efisien dalam pengambilan nutrien dari kolom air gitu ya. Pemanfaatan unsur N dari kolom air dia bisa lebih efisien karena dengan adanya vlog ya, dia bisa membentuk suatu kepadatan yang dimana nanti dalam kepadatan tertentu dia bisa membentuk suatu kelompok ya untuk memanfaatkan nutrien. Itu akan lebih efisien. Kemudian yang kedua, peluang lebih besar dalam menghindari predator akan lebih baik dalam bentuk vlog gitu karena dia kan terlindungi dari bahan-bahan yang lain ya di mana vlog ini tidak hanya terdiri dari mikroba tetapi tadi ada bahan anorganik kemudian ada sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah mati juga akan membentuk vlog. Nah, itu akan melindungi dia dari predator gitu ya. Kemudian peluang tercuci oleh arus itu lebih kecil karena dia merupakan suatu suspensi yang dimana membentuk padatan ya, sehingga dia mempunyai bobot dan berat sehingga dia bisa mempertahankan diri dari arus gitu ya, sehingga tidak mudah tercuci oleh arus seperti itu. Oke, oh ini mau habis ya.
masih ada apa setelah ini? Praktikum. Bentar ya, saya minta waktunya 5 menit ya. Di sampai pukul 8 ya. Nanti saya konfirmasi ke Pak Arif. Kemudian, nah istilah lain ini bisa dipelajari ya. Ada kolam suspensi aktif, kolam heterotrofik, sistem green shop. Karena apa? Karena bioflok itu nanti dia akan berwarna hijau gitu ya. Ciri-cirinya perairan yang sudah terbentuk ekologinya, ekologi bioflok itu nanti berwarna hijau gitu ya. Oke, nah ini syaratnya apa untuk teknologi bioflok? Teknologi bioflok pada perairan ini syaratnya dia terdapat kesetimbangan antara unsur karbon dan nitrogen ya. Sehingga di sini harus ada proses rekayasa penambahan karbon organik berupa karbohidrat ke dalam kolam untuk merangsang pertumbuhan bakteri dan pengambilan nitrogen melalui produksi protein mikroba ya. Nah, dengan penambahan karbon organik, unsur C ya, kelebihan nitrogen ini dalam sistem budidaya dikonversi menjadi biomasa bakteri, sehingga efisiensi pemanfaatan pakan ini lebih efektif ya. Biomasa bakteri ini akan menjadi bioflok gitu. Nah, ini unsur nitrogen ya, bahwa tan ini kan amonia akan diubah menjadi nitrit, diubah menjadi nitrat, nitrat diubah menjadi nitrogen ya, adanya cahaya matahari dan karbon ini yang masuk akan menjadi vlog. Nah, ini vlognya seperti ini. Ini vlog ini memanfaatkan amonia dan nitrat ya. Amonia dan nitrat untuk dijadikan vlog juga. Jadi dari sumber karbon dia butuh cahaya matahari dan butuh unsur N ya. Nah, ini aplikasi biovlog ya. Tujuannya seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nah, ini untuk aspek pentingnya. Pertama ya, intensitas pengadukan. Nah, adanya pengadukan ini mempengaruhi struktur sehingga kalau bisa jangan terlalu kuat. Karena apa? Kalau terlalu kuat nanti ukuran vlog lebih kecil ya. Sehingga kita harus bisa memilih jenis aerator yang tepat. Aerator yang tepat ini artinya apa? Artinya suplai udara yang dihasilkan, oksigen yang dihasilkan tetap cukup, tapi kalau bisa pengadukannya jangan terlalu kuat gitu ya. Sehingga kapasitas atau jenis aerator yang dibutuhkan harus tepat. Yang kedua, oksigen terlarut. Nah, ini akan mempengaruhi besar dan padatnya dari vlog. DO-nya tinggi maka vlognya lebih besar dan padat. DO rendah maka bakteri filamin yang mendominasi. Bakteri filamen ini nanti akan mengakibatkan vlog terapung gitu ya. Nah, ini yang terjadi di dalam proses pengolahan limbah ya. Banyak sekali bakteri filamen yang mendominasi sehingga nanti banyak vlog yang terapung yang dimana seharusnya yang diharapkan vlognya itu bisa tenggelam ya. Kemudian adanya penambahan C. Unsur C didapatkan dari mana? Pertama dari molase. Ya, pernah dengar molase? Pernah ya? Nah, molase ini bisa kalian dapatkan di toko-toko perikanan ya untuk sarana prasarana perikanan. Glukosa, tapioka, gliserol. Tapi yang paling murah ini molase ya. Dari segi efektivitas biaya kan kalau kita bisnis itu kan yang penting efektif ya. Modal yang kita keluarkan tidak terlalu banyak. Ini paling murah menggunakan molase. Kemudian, nah unsur C ini akan mempengaruhi komposisi kimia. Didasarkan dari penelitian para ahli bahwa di dalam vlog ini dia terkandung bahan organik. Nah, ini yang saya maksud. Bahan organik ini terdiri dari protein, asam lemak, lemak yang nanti akan dimanfaatkan langsung oleh ikan. Seperti itu ya. Kemudian laju akumulasi bahan organik ya. Ini mempengaruhi komposisi mikroba, kemudian dipengaruhi oleh metode pemberian pakan. Kemudian temperatur ya, temperatur ini akan mempengaruhi komposisi kimia bioflok, lalu akan mempengaruhi DO, laju metabolisme pertumbuhan ya. Lalu pH ini akan mempengaruhi kestabilan bioflok. Karena apa? Semakin tinggi pH, maka unsur N yang terlarut di dalam air itu akan semakin tinggi sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh vlog itu akan semakin tersedia ya, melimpah. Nah, ini grafiknya. Ini kita lihat yang garis ini lurus ini merupakan unsur amonia, di mana
bioflok teknologi unsur amonia ini semakin ditekan, unsur nitratnya semakin tinggi. Tetapi tidak apa-apa karena unsur yang bisa dimanfaatkan oleh ikan itu merupakan nitrit dan nitrat, amonia merupakan racun, seperti itu. Nah, ini contoh perhitungan ya, diperhatikan ini slide terakhir ya. Bahwa untuk menghitung kebutuhan C, untuk kebutuhan C tadi sudah saya jelaskan ya, harus ada penambahan dari luar, ditambahkan dari luar ya untuk membentuk bioflok. Nah, kita harus bisa mengetahui berapa unsur protein ya, berapa persen protein yang terdapat di dalam pakan ya. Nah, dari sini kita bisa hitung. Kita harus mengetahui kepadatan ikan 50 kg per meter kubik. Ini sangat padat sekali ya. Nah, dengan pakan 2%, pakan yang mengandung 30% protein. Nah, di sini 30% protein ini biasanya terdapat di dalam karung pakan ya. Kalau kalian membeli pakan ini ada tulisan berapa persen protein. Nah, ini yang harus diperhatikan. Di dalam protein itu mengandung 16% nitrogen. Ini memang unsur nitrogen yang terdapat di dalam protein. Ya, ini sudah dari sana seperti itu ya. Sehingga jumlah pakan per hari ini bisa dihitung dari mana? Jumlah pakan per hari dari, ada yang masih ingat? Halo? Ada yang masih ingat Mikdad? Lupa, Bu. Halo Mikdad, masih on? Masih. Nah, jumlah pakan per hari ini menghitung dari ini ya, feeding rate-nya 2% dikali biomasa ya. Nah, ini bisa kita hitung kepadatan ikannya, kalau ada kan bisa kita hitung. Benar ya Mikdad ya, seperti itu ya. Kemudian Baik. nanti kita tinggal menghitung berapa protein yang masuk ke kolam ya. Yang kita hitung merupakan protein yang masuk ke kolam karena ini kandungan proteinnya 30%, berarti 30% kali 1000 ya, 300 gram per meter kubik. Kemudian unsur N yang masuk ke kolam karena unsur N-nya hanya 16%, berarti kita bisa hitung 16% dari total protein yang masuk di kolam. Ini paham ya teman-teman mahasiswa yang lainnya, dari mana 16%? Memang ini sudah ketetapan ya, 16%. Sehingga nanti ditemukan 48%. Nah, dari 75% unsur N itu masuk ke dalam air, sehingga jumlah N yang masuk ke dalam air 75% ya. Karena yang 25% kan terserap ke tubuh ikan. Sehingga rasio CN yang dibutuhkan oleh mikroorganisme itu 10. 10 itu didapatkan dari ini. Tadi unsur proteinnya itu 30% ya. Kalau 30%, CN rasionya ini 10,8 ya yang dibutuhkan. Ini paham ya cara membacanya? Yang sebelah kiri kolom proteinnya, yang kanan CN rasionya, berapa karbon, unsur karbon ya yang harus ditambahkan. Paham ya membaca tabel ini? Paham, Bu. Oke, kalau proteinnya 20%, unsur karbon yang ditambahkan berapa? 16,1. 16,1. Oke, 16,1. Paham ya? Nah, ini karena unsur proteinnya 30%, yang saya tambahkan 10,8 ya. Tapi saya bulatkan jadi 10, harusnya 10,8. 10,8 dikalikan dengan 36 ya, jumlah N yang masuk ke air sama dengan 360 gram per meter kubik per hari. Nah, karena hampir semua bahan karbon ini hanya mengandung 50%, berarti ini baru setengahnya ya. Nah, baru setengahnya karena ini baru mengandung 50%. Untuk mendapatkan hasil maksimal 100%-nya berarti kita tambahkan 720 gram per meter kubik per hari. Ini yang harus kita tambahkan. 720 gram itu kira-kira berapa mili? Ada yang masih ingat konversinya? Karena molase biasanya bentuknya cairan ya. Dikonversi ke mili, berapa mili berarti? Silahkan di chat ya jawabannya. Nanti saya rekam ini ya chatnya. Berapa? Berapa mili konversinya?
Halo? Halo? Berapa mili kira-kira 720 gram itu? 2.200 mili. Oke. Berapa? 720 mili? Halo? Ya, benar ya. Ini setara dengan 720 mili, sehingga hampir 1 liter ya penambahannya, karena memang kepadatannya tinggi. Kalau kepadatannya, rendah gitu ya, padat tebalnya rendah, paling hanya 1 tutup botol ya, sekitar, 1 tutup botol itu sekitar 20 mili ya. Nah, itu seperti itu ya gambarannya. Ini bisa menghitung ya? Bisa ya? Nanti, diulas kembali ya slide-nya. Ini, merupakan, penghitungan ini biasanya keluar ya di UAS, seperti itu.